Nah, saya ingat beberapa waktu yang lalu Tuhan memberikan mimpi kepada saya. Dan mimpi ini, semua mimpi yang dari Tuhan itu punya daya. Pokoknya bisa membekas yang dalam sekali. Saya mau tanya, siapa di antara saudara merasa pernah mendapat mimpi dari Tuhan? Coba angkat tangan. Oke, siapa yang belum pernah dapat mimpi dari Tuhan? Angkat tangan juga. Siapa yang suka kimpen-kimpenan? Tidak usah angkat tangan. Well, mimpi itu bisa luar biasa. Saya ingat satu hari kami ke Vancouver dengan keluarga sama-sama. Kami nginap di rumah seorang saudara, dan karena keterbatasan tempat, kami tidur dalam satu kamar yang besar, satu keluarga. Dan anak saya Kesia tidur di sebelah saya pada malam itu, dan dia bermimpi. Dia bertemu dengan seorang yang sudah lama tidak ke gereja, dan dalam mimpi itu dia melihat teman itu duduk di sebelahnya dalam kebaktian. Lalu ketika semua puji-pujian, ini teman ini hanya bengong begitu. Kemudian dia berkata dalam mimpi itu, dia pukulin nih teman ini. Jangan begitu, ayo memuji Tuhan, ayo memuji Tuhan. Saudara tahu, yang dipukulin kepala papahnya, ayo. Ya, saya ini korban mimpi juga. Tapi saya percaya itu mimpi juga dari Tuhan, walaupun ekspresinya begitu luar biasa dan kepala saya harus jadi sasarannya. Oke, saya bermimpi sesuatu yang menarik sekali. Dalam mimpi itu saya melihat, saya lagi berdiri di suatu tempat gitu ya. Saya gambarlah. Ini kelak dipakai untuk yang lain, tapi saya harap ini bisa nolong. Saya lihat diri saya itu berdiri di satu tempat gitu ya, saudara ya. Dan ini gerbang kemuliaan, gerbang surga gitu ya. Ini tujuan banyak orang kemari. Lalu kemudian ini ada jalan panjang sekali turun ke bawah, lalu melingkar pasti turun lagi, lalu menjelang ini naik. Nah, gini kira-kira. Tapi ini terlalu pendek nih, jalan yang saya lihat itu jauh sekali. Lalu ini ada begitu banyak orang yang jalan gitu ya, banyak orang di jalan gitu. Mereka semua menuju ke jalan ini. Tujuannya kemari sebetulnya. Tapi yang dituju begini, muter. Saya teringat mimpi ini ketika hari Kamis kemarin Pastor Les Bowling menyampaikan firman. Nah, saya tanya dengan orang-orang ini, loh kamu mau kemana? Dalam mimpi itu saya tanya, kami mau ke sana. Ya saya berkata, ini kan ada jalan. Enggak, harus ke sini dulu katanya. Atau terus, pokoknya lewat sini karena dia berkata, semua orang lewat sini. Lalu saya bilang, saya nggak lihat hambatan, ini kan dekat sekali, saya berkata. 3 langkah nyampe, lewat sini aja nyampe. Nggak bisa katanya. Dalam mimpi itu saya jalan, saya lewatin ini 3 langkah nyampe, 3 langkah nyampe. Lalu saya berkata, ini buat apa? Orang turun ke bawah begitu jauh, naik lagi, turun lagi, naik lagi, nyampe juga. Dan dalam mimpi itu kemudian, saya berkata, Tuhan aku mau tungguin sebentar ya. Ini orang yang saya ajak ngomong setelah sekian lama, dia muncul lewat jalan ini. Loh, kamu kok udah nyampe? Saya berkata, yang harusnya tanya, heran itu saya berkata. Ada jalan begitu singkat, kenapa kamu muter? Dan saya terbangun dengan itu, lalu saya berdoa dan Tuhan berkata begini. Ada banyak anak-anak Tuhan yang hidupnya begitu, saudara. Allah memberikan sesuatu yang praktis, yang ringkas, yang bisa membawa kita kepada tujuan. Tapi oleh karena ketidakmengertian yang ada, oleh karena cara berpikir yang salah, oleh karena penolakan terhadap rencana Tuhan dalam hidupnya, dia bergeraknya muter. Dan saya berkata seperti yang Pastor Lester Bowling sampaikan kepada kita, itu membuat kita kehabisan waktu yang sangat banyak. Dan seharusnya waktu yang ada digunakan untuk yang lain, kita bisa bergerak luar biasa dengan Tuhan.
Tapi oleh karena ada banyak hal yang keliru yang kita putuskan, kita bergerak terlalu jauh berputar. Dan akhirnya kita nggak pernah bisa mencapai dengan baik apa yang Tuhan targetkan dalam kehidupan kita. So, malam ini saya mau sharingkan apa yang tadi 4:30 tadi tiba-tiba Tuhan munculkan di hati saya. Dan saya mau bagikan dengan Anda, tolong Anda perhatikan baik-baik. Mungkin tidak cukup Anda dengar hanya sekali ini. Dan I hope besok Anda bisa dengar lagi karena kalau ini masuk dalam roh saudara, Anda tidak perlu muter-muter terlalu jauh saudara. Amen. Anda bisa menempuh jalan yang lebih praktis karena setelah Anda masuk kemari masih ada perjalanan lagi yang harus ditempuh dalam kemuliaan dengan Tuhan. Tapi ini merupakan stage atau panggung yang seringkali paling sukar dilewati oleh orang Kristen. Nah sekarang buka dengan saya dalam Injil Lukas pasal yang ke-16. Ada kisah tentang bendahara yang tidak jujur. Lukas 16, lihat mulai ayat yang pertama. Dan Yesus berkata kepada murid-muridnya, ada seorang kaya yang mempunyai seorang bendahara. Kepadanya disampaikan tuduhan bahwa bendahara itu menghamburkan miliknya. Lalu ia memanggil bendahara itu dan berkata kepadanya, apakah yang kudengar tentang engkau? Berilah pertanggungan jawab atas urusanmu sebab engkau tidak boleh lagi bekerja sebagai bendahara. Kata bendahara itu dalam hatinya, apakah yang harus aku perbuat? Tuanku memecat aku dari jabatanku sebagai bendahara. Mencangkul aku tidak dapat, mengemis aku malu. Aku tahu bahwa apa yang akan aku perbuat, supaya apabila aku dipecat dari jabatanku sebagai bendahara, ada orang yang akan menampung aku di rumah mereka. Lalu ia memanggil seorang demi seorang yang berhutang kepada tuannya, katanya kepada yang pertama, berapakah hutangmu kepada tuanku? Jawab orang itu, 100 tempayan minyak. Lalu katanya kepada orang itu, inilah surat hutangmu. Duduklah dan buatlah surat hutang lain, sekarang juga, 50 tempayan. Kemudian ia berkata kepada yang kedua, dan berapakah hutangmu? Jawab orang itu, 100 pikul gandum. Katanya kepada orang itu, inilah surat hutangmu, buatlah surat hutang lain, 80 pikul. Lalu tuan itu memuji bendahara yang tidak jujur itu karena ia telah bertindak dengan cerdik. Sebab anak-anak dunia ini lebih cerdik terhadap sesamanya daripada anak-anak terang. Aku berkata kepadamu, ikatlah persahabatan dengan mempergunakan mamon yang tidak jujur, supaya jika mamon itu tidak dapat menolong lagi, kamu diterima di dalam kemah abadi. Nah perhatikan saudara, saya minta Anda perhatikan dengan baik, saya bicara tidak persis dalam konteks yang Tuhan sampaikan dalam perikop ini, tapi saya mau tunjukkan kepada Anda beberapa prinsip-prinsip yang sangat penting dalam kehidupan kita sebagai orang percaya. Perhatikan, inilah merupakan gambaran dari kenyataan kehidupan kekristenan kita. Ingat, kita berkali-kali diajar bahwa kita ini hanya pengelola dari apa yang menjadi milik Tuhan. Dan gambaran dari Lukas 16 ini memberikan suatu pengertian yang sangat jelas sekali bagaimana orang mestinya itu bertindak. Nah sekarang perhatikan baik-baik. Saya akan membuat rekonstruksi ya. Anda perhatikan dengan cermat, ini sedikit sukar untuk otak kita yang simple ini, tapi saya harap ini bisa masuk pada roh saudara. Saya buat rekonstruksi begini. Ini adalah kurun waktu hidupnya. Katakanlah inilah tempat di mana tuannya berkata bahwa kamu tidak lagi akan jadi bendaharaku. Kamu akan dipecat. Ini titik di sini. Nah, Alkitab mengatakan, waktu dia dengar dia akan dipecat, maka dia berkata, apa yang harus aku perbuat? Mencangkul aku tidak dapat, bahasa lainnya berkata, mencangkul aku tidak kuat, mengemis aku malu. Perhatikan ya. Bayangkan ya, Anda kan sekarang ini kalau Anda perhatikan orang kerja, orang yang diberi kepercayaan sebagai bendahara, sebetulnya bendahara ini bukan sekedar juru bayar, saudara. Ini orang yang diangkat jadi manajer, yang punya kekuasaan penuh atas kekayaan daripada tuannya. Dia bisa membeli barang, dia bisa keluarkan barang, dia mirip seperti yang empunya barang, tapi dia bukan yang punya. Dia cuma memanage saja, dia bendahara, dia pengelola dari kekayaan tuannya. Sekarang tuan yang begitu kaya raya itu mempercayakan hartanya begitu banyak kepada orang yang sebetulnya
tidak punya kemampuan apa-apa. Ya, perhatikan dia berkata, mencangkul aku tidak dapat atau tidak kuat, mengemis aku malu. Pada saat dia memegang jabatan bendahara itu, ada dua hal yang hilang dalam hidupnya, yaitu kemampuannya, kepercayaannya kepada kekuatannya sendiri, dan kepercayaannya kepada kekuatan atau pertolongan orang lain. Perhatikan, berarti untuk orang menjadi bendahara kerajaan surga, itu memang akan dibentuk Tuhan, dibuat Allah jadi seperti orang ini. Yaitu apa? Dia berkata pertama, mencangkul tidak bisa. Yang kedua, mengemis. Dia malu. Ini bicara apa sebetulnya, saudara? Nah, perhatikan baik-baik. Banyak orang ingin jadi bendahara kerajaan surga. Sebetulnya motivasinya ingin kaya, ya. Tapi karena kita orang Kristen itu rohani banget, kita puter begitu rupa, kita berkata, bendahara kerajaan surga. Tapi sebetulnya dasarnya pengen sugih, itu aja. Makanya nggak sugih-sugih, karena Tuhan mengerti isi hatimu. Tapi Allah mau menjadikan semua kita bendahara kerajaan surga. Nah, sekarang perhatikan apa yang terjadi pada bendahara ini. Ternyata bendahara ini adalah orang yang mengatakan, mencangkul aku tidak kuat atau tidak mampu, mengemis aku malu. Jadi untuk menjadi bendahara kerajaan surga yang bisa dipercayai akan harta surgawi, saudara akan dibuat jadi orang yang seperti ini. Kasarnya, kemampuan manusiawimu akan dilumpuhkan, saudara. Nah, ini bagian yang paling berat. Mencangkul itu mewakili akan kemampuan seseorang, tenaga seseorang untuk kerja menghasilkan sesuatu dengan upaya manusianya. Ya, dia berkata, aku sudah nggak kuat lagi. Orang mencangkul itu kan butuh latihan. Tidak mungkin sehari Anda bisa jadi tukang cangkul yang baik. Anda perlu exercise. Anda perlu melatih ototmu, tenagamu. Terlatih dengan baik. Dia bilang, aku sudah nggak kuat lagi. Mengemis, minta tolong kepada orang, berharap kepada orang lain, berharap pada belas kasihan orang. Dia berkata, aku sudah tidak punya lagi muka untuk berbuat begitu. Dia berkata, mencangkul tidak kuat, mengemis aku malu. Nah, rupanya inilah yang sebetulnya Allah mau dalam kehidupan kita. Sekalipun itu diucapkan baru setelah dia akan dipecat. Tapi kalau Anda rekonstruksi kembali akan hidup orang ini, sebetulnya bahwa orang ini jadi bendahara, proses yang Allah kerjakan dalam hidupnya adalah menjadikannya orang yang tidak punya kemampuan mencangkul dan tidak punya nyali untuk ngemis kepada orang lain. Artinya dia diajar hidup bergantung kepada Allah seluruhnya. Kemampuan tenaganya tidak bisa digunakan, mukanya sudah tipis untuk bisa ngemis. Perlu muka tebal untuk ngemis, saudara. Sudah terlanjur tipis dan transparan, tidak bisa ngemis lagi. Dari mana dia hidup? Dari belas kasihan dari Tuhan yang kaya raya itu, dan bahkan dia dipercayai dengan kekayaan Tuhan yang begitu berlimpah-limpah. Nah, proses Allah menghilangkan dua faktor ini, itu yang harus dilewati oleh orang Kristen. Ketidakmampuan kita atau ketidakmauan kita mengikuti proses Allah, menghilangkan dua faktor in dalam kehidupan kita, itu yang memperlambat semuanya. Kalau engkau belajar hidup bergantung kepada kekuatan manusiawimu, tidak pernah ada hal yang ilahi akan dihasilkan. Kalau engkau bergantung kepada manusia lain, Alkitab berkata, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, tapi diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, tergantung kepada Allah dalam kehidupannya. Nangkap, saudara? Untuk orang jadi bendahara kerajaan surga, yang membuat engkau bisa mulai masuk dalam tanah perjanjian Tuhan. Sekalipun Kanaan juga masih begitu banyak hal yang harus dikerjakan. Tapi untuk engkau keluar dari padang belantara dan masuk tanah perjanjian, engkau harus sedia Allah bongkar dua hal ini. Bukan tergantung kepada kekuatan manusiawimu, bukan lagi tergantung kepada belas kasihan orang. John Evans ini berkata bagus, atau Ed Cole ya, saya lupa. Dia berkata begini, Mesir adalah the land of not enough. Mesir merupakan tanah di mana tidak cukup. Wilderness adalah the land of just enough. Padang gurun merupakan tanah yang sekedar cukup. Tekor sedikit kadang-kadang. Tapi just enough. Tapi
promised land adalah the land of more than enough. Tanah perjanjian merupakan tanah yang lebih dari cukup. Nah, Allah mau pindah kita dari tidak cukup menjadi sekedar cukup, terus kemudian dia ubah jadi apa? Lebih dari cukup. Nah, untuk masuk ke lebih dari cukup, jangan muter terlalu jauh, saudara. Tetapi prosesnya adalah, apakah engkau sedia dibawa Tuhan dihabisi sisi ininya? Nah, keberanian orang berbeda-beda. Makanya Anda harus minta anugerah Tuhan. Beri aku kesanggupan Tuhan untuk aku bisa jalani apa yang engkau mau. Pak Yusak ngasih nasihat bagus. Doanya begini, paksakan rencanamu Tuhan dalam hidupku. Itu doa yang ditakuti banyak orang. Paksa aku Tuhan. Tidak mau seret aku Tuhan. Itu kira-kira kasarnya begitu. Nah, saya katakan begini, saudara. Ini major thing. Ini hal besar sebetulnya. Saya kemarin baru ngobrol dengan Pastor George E. Dia ceritakan sebuah gereja di sebuah negara yang besar sekali. Dan gereja ini cukup besar, terkenal, banyak ribuan jemaatnya. Tapi rupanya gereja ini belum bisa dan belum ada satupun misionari yang keluar dari gereja itu. Ya, kita lumayan ada 2. Satunya satu keluarga, satunya satu orang. Lumayan. Ini sama sekali tidak ada satu misionari pun yang keluar dari gereja ini. Lalu Pastor George ini bertanya kepada gembalanya, kenapa kamu tidak kirim misionari dari gerejamu? Ribuan orang ada dalam gedung gereja ini. Kenapa enggak satu pun keluar memberitakan Injil kepada bangsa-bangsa lain? Anda tahu, dia berkata, pendeta ini sedih, dia hanya tertunduk, mukanya sedih, dia berkata. Bayangin, dia berkata, setiap kali aku berkata, ayo ke ladang misi. Orang aku tantang, ayo ke ladang misi. Tahu dia berkata apa? Pastor, gajiku bagaimana? Gereja gaji aku berapa? Tiket pesawat pulang pergi, gereja yang nanggung? Sampai di sana, rumahku siapa yang ngontrakin? Asuransi jiwaku siapa yang bayar? Pendidikan anak-anakku gimana? Terus jatahku liburan setahun berapa kali? Bonusnya tiap akhir tahun berapa? Setelah aku selesai, jabatanku di gereja nanti apa? Antara akhir dia berkata, bolehkah coba dulu sebulan? Dia bilang, sedih. Tidak ada satu orang pun berani berkata, aku tahu ini panggilan Tuhan buat hidupku. Aku bayar harganya. Yang lain aku percaya Tuhan atur hidupku. Enggak ada. Saya mau katakan kepada saudara, dalam hidup kita, dibongkarnya 2 faktor ini menentukan apakah Anda bisa masuk kepada promised land atau tidak. Kalau Anda stuck di sini, Anda tidak berani bayar harganya, hidup kita paling-paling just enough. Kalau Anda just enough, Anda tidak punya apapun yang cukup untuk dibagikan kepada orang lain. Saya mendengar itu, saya berkata, iya. Saya berkata karena saya pikir hanya di Indonesia begitu. Anda tahu di Indonesia kan orang tua selalu mengatakan kepada anaknya, sekolah yang pinter. Ambil master. Ambil doktor, bidang ekonomi, kerja sana di New York, World Trade Center, lantai 101, amblas sekarang saudara. Jadi kebanggaan orang tua. Begitu ada panggilan Tuhan, kita berkata gajiku berapa, anak-anakku bagaimana, semua dibebankan, kamu tanggung. Itu bukan memberi hidup, saudara. Itu hanya memberi waktu. Anda tidak memberi hidup sama sekali. Dalam panggilan kita sebagai orang percaya, setiap orang punya hal yang berbeda dalam hidupnya. Tapi 2 faktor ini ketika digarap habis, Anda akan jadi bendahara Tuhan yang luar biasa. Jangan lupa, produk daripada dilimpahi Tuhan dengan anugerah dan kepercayaan, itu oleh karena
Orang ini berani berkata, aku hanya bergantung kepada Allah, karena mencangkul aku tidak kuat, dan mengemis aku malu. Minggu lalu saya ngomong jujur kepada saudara, minggu pagi, kita makan pagi sama-sama, ngobrol-ngobrol, dan istri saya berkata begini, kamu kalau enggak jadi pendeta, jadi apa ya? Ya, kita semua tertawa, tapi saya berkata, ya paling-paling karena aku sekolah sejarah, jadi turis guide, ngantar orang ke Candi Borobudur, Candi Prambanan, Candi Dieng, Keraton Jogja, sambil cerita ini Hono Coroko, artinya adalah, paling ceritain begitu. Atau, kalau agak terhormat sedikit, jadi dosen saya, ngajar begitu ya, pakai baju korpri, lumayan. Atau istri saya berkata, jualan buku katanya. Iya betul juga, balai pustaka itu kan ada banyak buku sejarah, either dari rumah ke rumah, mau beli buku sejarah ini penting loh anak cucu kita, perlu Mojopahit, ini Sriwijaya tahun sekian perang di Ponorogo, begini. Lalu saya kutip ayat ini, mencangkul aku tidak kuat, mengemis aku malu. Jadi aku berkata, aku mau setialah dengan bosku yang sekarang. Sudah, thank you so much lah. Kepake, saya berkata. Tapi saya harus mengerti. Kalau kemampuan kekuatan manusia kita tidak mau dihancurkan, gini saudara, kalau Anda masih punya ilmu menghindar yang tinggi, Allah kalau ilmu menghindarmu terlalu canggih, saudara, nggak bisa. Just enough itu lumayan, saudara. Jangan ngomel makanya kalau just enough. Pak kok nggak bisa limpah-limpah, ya kamu di gurun kok. Gurun mau mengharapkan apa? Just enough. Mana setiap pagi, menjelang sabat double, sabat nggak dapat apa-apa. Anda simpan lebih banyak lagi, busuk keluar ulatnya. Tapi saya percaya, kalau kita berani dan mengatakan Tuhan, whatever, apapun, Anda jadi bendahara. Amen, saudara. Nah ini bagian yang orang Kristen harus pahami. Supaya Anda dan saya jadi bendahara kerajaan surga, dipercayai oleh Bapa yang maha kaya itu. Tidak ada cara lain, kecuali dibuat seperti ini. Dan saat titik tertentu akan keluar pengakuan dari mulutmu. Iya, aku ini gak bisa apa-apa. Kecuali Tuhan. Kalau Anda masih aku masih punya skill. Kalau ada orang main keyboard, diproses Tuhan tidak mau, murtad gak apa-apa, masih bisa ngelesi. Nah, itu masih kuat mencangkul itu. Otot jiwanya masih merongkol-merongkolnya itu masih ada, saudara. Atau, papaku masih punya uang, lah roh ngemisnya masih kuat, saudara. Itu ngarepin orang. Kalau Anda sampai berkata begini, kalau sampai aku keluar dari Tuhan, hancur pasti hidupku. Anda sadar begitu, saudara. Anda mulai lumayan. Nanti titiknya engkau berkata, mencangkul aku tidak kuat, dan mengemis aku malu. Bukan karena dibuat-buat, saudara. Tapi serius, karena engkau sadar, di luar kehendaknya yang sempurna, aku gak terima apa-apa. Amen, saudara. Nah, ada masalah baru sekarang, saudara. Bagaimana cara Allah menggarap ini? Sekarang mari kita lihat Yesaya pasal yang ke-30. Yesaya pasal 30. Ini yang biasanya Tuhan kerjakan dalam kehidupan kita. Yesaya 30, lihat pada ayat yang ke-18 sampai dengan ayat yang ke-24. Yesaya 30 ayat 18 sampai dengan ayat yang ke-24. Perhatikan ini. Sebab itu Tuhan menanti-nantikan saatnya hendak menunjukkan kasih-Nya kepada kamu. Sebab itu Ia bangkit hendak menyayangi kamu. Sebab Tuhan adalah Allah yang adil. Berbahagialah semua orang yang apa? Menanti-nantikan Dia. Berhenti dulu saudara. Saya baca ayat ini saya geli. Tuhan ini bahasa Jawanya gini. Ini kok enten-entenan. Lihat, coba lihat. Sebab itu Tuhan menanti-nantikan. Tuhan menanti-nantikan. Terakhir yang menanti kita.
Dikatakan, berbahagialah semua orang yang menanti-nantikan dia. Dia nunggu, aku juga nunggu. Ini kan tentenan ini. Kapan ketemunya? Tapi ini prinsipnya, saudara. Waktu saya berdoa begitu, saya berkata, kamu jangan salah. Aku ini menunggu sampai engkau menanti-nantikan aku. Yang membuat lama adalah karena kita masih merasa bisa mencangkul dan mengemis. Karena kita masih punya cadangan, plan B, planning rencana B-nya masih ada. Enggak di sini, aku bergerak kemari. Enggak pelayanan, enggak apa-apa, bapakku masih kaya kok. Nah, rumah atau roh ngemisnya masih belum hilang, saudara. Atau engkau berkata, aku punya 3 ijazah kok. Gini-gini kalau ngetik lumayan loh. Semenit 30 lembar juga dapat. Misalnya. Ya kalau itu masih ada, engkau masih anggap sebagai sandaranmu, makanya nggak pernah tuntas. Nah Allah mau kerja, itu menunggu sampai kita menantikan dia. Karena kadang-kadang kalau Allah kerja, seperti mengoperasi kita. Kita dibius dulu, sampai tidak bergerak lagi. Kalau masih bisa bergerak itu bahaya. Anda pasti ingat ceritanya Pak Yusak Cipto. Di Irian, cuma 3 dokter giginya dia, dan 2 dokter umum. Ada gadis Irian 17 tahun, karena usus buntu sudah akut, sudah hampir meletus tuh ususnya. Jadi harus segera dioperasi. Tidak ada kapal waktu itu membawa dia ke Jayapura dan sudah kronis sekali. Nah dokter satunya masih terlalu muda, yang kedua ini sudah getar tangannya. Jadi kalau ngoperasi bisa, nggak bisa. Akhirnya yang dokter gigi disuruh, dia bilang, aku nggak pernah belajar. Ustaz tak ajarin pokoknya, ayo operasi. Jadi dioperasi. Nah waktu itu kalau ngoperasi usus buntu, biasanya setengah jam selesai. Karena itu operasi ringan sebetulnya. Tapi mereka lupa, yang ngoperasi dokter gigi. Dibius sejam lebih loh, sudah dihitung sejam lebih. Jadi dia buka begitu ya, dikeluarkan, nggak ngerti usus buntu letaknya di mana tidak tahu. Pak Yusak cerita itu dikeluarkan semua ususnya semeja penuh. Loh, Anda tahu nggak? Ususmu itu semeja penuh. Orang Jawa berkata itu kalau Anda harus jadi orang sabar tuh ususnya harus panjang. Tak perlu, sudah panjang saudara. 1 orang itu sudah semeja penuh. Ketemu akhirnya dipotong, terus dijahit lagi. Saya nggak tahu prosesnya lah. Terus kemudian problem masalah baru. Ngembalikannya gimana? Kalau meluntir, mati. Nah caranya ngerti benar tidak? Tunggu beberapa hari. Kalau buang angin, hidup berarti. Kalau bomnya nggak meletus, wah bahaya. Itu saudara, proses ngoperasi sampai ngembalikan 2 jam baru selesai. Saat menjelang belum selesai baru mulai masukkan usus, sadar anaknya. Anda bayangin ya, usus masih keluar. Anda pernah belajar sejarah Aryo Penangsang? Itu Aryo Penangsang, ususnya keluar, sadar. Rupanya kesakitan. Lalu untuk nahan sakitnya nyanyi. 17 Agustus tahun. Luar biasa. Anda itu mau dioperasi sambil nyanyi boleh. 17 Agustus dioperasi sama Tuhan. Wah jebol saudara, salah nggak kuat. Kalau engkau mau Allah kerja, dia menunggu sampai engkau menanti dia. Penantian itu berarti inimu dibabat habis saudara. Kemampuanmu untuk kerja sendiri sudah, Tuhan nggak mungkin lah aku nih. Dan roh ngemisnya hilang, spirit of kaipang hilang. Banyak orang punya spirit of kaipang. Ah, papaku kaya kok. Oh, omaku kaya kok. Oh, opaku punya kebun tembakau. Oh, opa dari opaku punya kebun di Manado, cengkehnya banyak. Kalau Anda mengandalkan begitu, Anda berharap diberi oleh mereka kan? Itu kan roh kaipang, roh pengemis. Nah kalau itu yang masih tebal, nggak bisa. Jadi hamba Tuhan pun Anda akan ngemis. Ngidarkan list kemana-mana, cari sumbangan bangun gereja. Ngerti ya? Jadi ini mesti dihancurkan. Dan Allah berkata, aku nunggu sampai kau menunggu. Terusin lagi. Sungguh hai bangsa di Sion yang diam di Yerusalem, engkau tidak akan terus menangis. Tentulah Tuhan akan mengasihani engkau apabila engkau berseru-seru. Pada saat ia mendengar teriakmu, ia akan menjawab. Dan walaupun Tuhan memberi kamu roti dan air serba sedikit,
Namun pengajarmu tidak akan menyembunyikan diri lagi, tetapi matamu akan terus melihat dia, dan telingamu akan mendengar perkataan itu dari belakangmu. Inilah jalan, berjalanlah mengikutinya. Entah engkau menganan atau mengiri, entah engkau akan menganggap, perhatikan, najis patung-patungmu yang disalut dengan perak atau yang dilapis dengan emas. Engkau akan membuangnya seperti kain cemar sambil berkata kepadanya, keluar. Saya mau tanya, kain cemar ini apa? Tahu enggak kain cemar? Enggak tahu? Wah, saya harus menjelaskan. Pembalut wanita dulu, saudara. Gitu aja enggak ngerti. Pura-pura. Saya tahu yang suci, Pak. Zaman dulu enggak ada softtek atau teks-teks, enggak ada, saudara. Adanya cuma kain. Ngerti? Pernahkah engkau menyimpan kain begituan sebagai kenang-kenangan dipajang di depan itu? Semu, Alkitab ini komplit ya, buang hajat, ada gini aja. Kadang saya baca, tapi Allah kalau melihat patung, begitu melihat sandaran kita, itu kan seperti dewa, seperti ilah buat kita. Kalau engkau dipimpin Tuhan, engkau akan berkata yang ini bukan dari Tuhan, nyah kau. Engkau seperti membuang, ya toh, masa, tolong dibuangkan, enggak ada toh. Megangnya pun dengan, ya toh. Jangan pura-pura lah, nanti kan siapa yang tidak mengerti tolong tidak usah angkat tangan.